Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagas Aji Pradana dengan NIM 241252381. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul protein. Definisi protein. Protein merupakan makromolekul yang terdiri dari satu rantai polipeptida dan terkadang dua atau lebih polipeptida. Protein juga dapat ditemukan dalam setiap sel dan molekulnya terdiri dari unsur C, H, N, O, S, dan terkadang P, Fe, Zn, dan Co. Protein terdiri dari asam amino yang jumlahnya lebih dari 100. Biasanya protein terdiri dari 100 sampai 10.000 asam amino. Untuk membentuk peptida dan protein, asam amino akan membentuk ikatan peptida dengan molekul asam amino lainnya. Yang kedua, definisi protein. Protein memiliki peran fundamental sebagai enzim dalam tubuh manusia. Enzim adalah protein yang berfungsi sebagai katalisator, yaitu mempercepat reaksi kimia tanpa ikut terubah dalam proses tersebut. Dalam metabolisme enzim sangat penting karena memungkinkan berbagai reaksi kimia yang diperlukan untuk kehidupan berlangsung dengan cepat dan efisien. Tiap jenis protein mempunyai pembedaan jumlah dan distribusi jenis asam amino penyusunnya. Berdasarkan susunan atomnya, protein mengandung 50 sampai 55% atom karbon, 20 sampai 23% atom oksigen, 12 sampai 19% atom nitrogen, 6 sampai 7% atom hidrogen, dan 0,2 sampai 0,3% atom sulfur. Jenis protein. Berdasarkan bentuknya, protein itu dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama protein fibros. Protein jenis ini berupa paralel single axis yang tidak larut dalam air, tetapi larut dalam larutan garam. Bentuknya memanjang seperti serat dan tidak larut dalam air. Contohnya kolagen, alfa-keratin, rambut, kuku, bulu, dan kulit. Protein globular. Protein ini memiliki bentuk spiral atau globular dan larut dalam sistem air. Bentuknya menggulung dan larut dalam air. Misalnya albumin, globulin, histon, protamin, dan mioglobin. Contohnya itu albumin dan hemoglobin. Jenis protein itu gambarnya ada dua seperti ini. Yang sebelah kiri itu fibros, sedangkan yang sebelah kanan globular. Jenis protein dibedakan menjadi dua berdasarkan asalnya, yaitu protein nabati yang berasal dari tumbuhan dan protein hewani yang berasal dari hewan. Jenis protein berdasarkan fungsinya, yaitu yang pertama sebagai katalis enzim. Enzim yaitu untuk mempercepat laju reaksi kimia dalam tubuh tanpa ikut habis dalam reaksi tersebut. Fungsinya menurunkan energi aktivasi sehingga reaksi dapat berlangsung lebih cepat. Yang kedua sebagai transport atau hemoglobin. Hemoglobin sendiri itu adalah protein pengangkut oksigen dalam sel darah merah. Fungsinya yaitu mengikat oksigen di paru-paru, mengangkut dan melepaskan oksigen ke jaringan yang membutuhkan. Yang ketiga sebagai penyangga atau kolagen. Kolagen ini adalah protein struktural utama yang memberikan kekuatan dan elastisitas pada jaringan tubuh. Fungsinya yaitu menyusun dan memperkuat jaringan ikat seperti kulit, tulang, tendon, dan ligamen, dan menjaga elastisitas dan ketahanan jaringan terhadap tekanan dan tarikan. Yang keempat, sebagai proteksi atau antibodi. Antibodi sendiri adalah protein sistem imun yang melindungi tubuh dari patogen. Fungsinya untuk mengenali, mengikat dan menetralisir antigen seperti bakteri, virus atau toksin dan menandai patogen agar lebih mudah dihancurkan oleh sel imun lain. Yang kelima, sebagai pengontrol metabolisme
atau hormon. Hormon sendiri adalah berfungsi untuk mengatur proses metabolisme dan aktivasi sel. Fungsinya mengontrol kadar glukosa darah seperti insulin, glukagon, dan mengatur pertumbuhan dan perkembangan. Contohnya hormon pertumbuhan. Selanjutnya, identifikasi protein, uji Biuret. Uji Biuret ini digunakan untuk mengidentifikasi adanya ikatan peptida dalam suatu sampel. Prinsipnya, senyawa-senyawa yang memiliki dua atau lebih ikatan peptida akan bereaksi dengan ion Cu2+ dalam suasana alkali, membentuk kompleks berwarna ungu karena semua protein mengandung ikatan peptida. Metode Biuret efektif untuk menentukan keberadaan dan konsentrasi protein. Pada uji Biuret ini, ion tembaga atau Cu2+ dalam reagen Biuret akan berikatan secara kovalen dengan 4 atom nitrogen yang terkandung dalam protein untuk menghasilkan senyawa kompleks kelat. Dan jika berwarna ungu berarti mengindikasikan adanya protein pada uji Biuret ini. Selanjutnya, identifikasi protein, uji ninhidrin. Uji ninhidrin ini digunakan untuk mengidentifikasi keberadaan protein karena protein mengandung asam amino yang dapat bereaksi dengan ninhidrin menghasilkan warna ungu. Reaksi ninhidrin dapat dilakukan dengan cara melarutkan 1 mili sampel dan ditambahkan 3-5 tetes larutan 1% ninhidrin. Selanjutnya dipanaskan atau ditempatkan dalam air mendidih. Positif, mengandung protein, ditandai dengan adanya perubahan warna menjadi ungu biru. Uji ninhidrin ini, senyawa ninhidrin seperti gambar di sebelah kiri. Uji ninhidrin bertindak sebagai agen pengoksidasi serta menyebabkan deaminasi dan dekarbolisasi asam amino pada temperatur tinggi. Senyawa ninhidrin yang tereduksi akan mengalami kondensasi dengan amonia yang dihasilkan dan molekul ninhidrin lainnya. Akan seperti yang di sebelah gambar di sebelah kanan, akan tetapi pengujian reagen ninhidrin dengan asam aminoprolin dan hidrokspolin menghasilkan garam iminium yang berwarna kuning. Reaksi terjadi adalah sebagai berikut. Pada akhir reaksi, senyawa kompleks di ketohidrin yang berwarna ungu terbentuk. Untuk selanjutnya, identifikasi protein, uji kantoproteat. Tes ini digunakan untuk mengidentifikasi asam amino yang mengandung inti benzen dan deviratnya. Cincin benzena akan mengalami nitrasi dengan asam nitrat. Asam amino tirosin dan triptofan mengandung benzena yang dapat teraktivasi untuk reaksi nitrasi, sedangkan cincin benzena pada fenilain tidak dapat mengalami nitrasi. Hal positif pada tes kantoproteat akan menghasilkan produk yang berwarna kuning. Namun asam amino fenilalanin sangat stabil sehingga sulit mengalami reaksi dengan asam nitrat. Untuk selanjutnya, identifikasi protein, uji Milon. Reaksi uji Milon ini digunakan untuk menentukan adanya asam amino tirosin dalam suatu protein. Tes Milon akan memberikan hasil positif untuk asam amino tirosin yang memiliki gugus hidroksil yang terikat pada cincin benzena atau gugus fenol. Protein yang memiliki komponen tirosin akan menghasilkan produk presipitasi berwarna putih yang kemudian akan berubah menjadi merah ketika dipanaskan. Seperti gambar di bawah ini, gugus fenol dalam protein akan mengalami reaksi nitrasi dengan asam nitrat atau HNO3 dan akan berikatan dengan ion merkuri sehingga terbentuk larutan berwarna merah bata. Yang selanjutnya, identifikasi protein uji sulfur. Uji sulfur ini digunakan untuk mendeteksi asam amino yang mengandung sulfur, seperti sistein dan metionin.
Jika sampel yang mengandung salah satu atau kedua asam amino ini diasidifikasi, maka akan dihasilkan gas H2S yang memiliki aroma khas bau telur busuk. Terbentuknya warna hitam pada tabung reaksi menunjukkan hasil positif terbentuknya asam amino yang mengandung sulfur. Asam amino yang mengandung atom sulfur dalam kondisi basa akan terdegradasi sehingga melepaskan ion sulfida. Dan ion sulfida ini kemudian bereaksi dengan timbal dan asetat untuk menghasilkan endapan hitam kecoklatan. Dan selanjutnya, identifikasi protein, uji Hopkins-Cole. Uji Hopkins-Cole adalah uji spesifik yang digunakan untuk mendeteksi cincin indol dan triptofan dalam protein. Uji ini juga disebut uji asam glioksilat karena reagennya mengandung asam glioksilat. Reagen yang digunakan dalam uji Hopkins-Cole mengandung asam glioksilat atau CHO-COOH karena triptofan berkondensasi dengan aldehid dalam suasana asam sulfat dan membentuk kompleks berwarna seperti di gambar bawah ini. Reaksi asam glioksilat dengan asam amino triptofan dan asam sulfat pekat akan menghasilkan senyawa yang berwarna ungu. Untuk daftar pustakanya seperti ini. Terima kasih. Kurang lebihnya dari saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.